www.podcastkampus.id Young and Hits Podcast. Halo teman podcast, selamat datang nih di program kita. Program apa nih, host? Program Plot Twist. Oke, kenalin gue Vita. Dan gue Jose. Iya, kita dari podcast kampus yang ada di program Plot Twist. Lo apa kabar nih, host? Kalau gue baik sih. Kalau lu, Fit? Gue alhamdulillah baik banget sih. Kalau teman podcast, kamu apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Amin. Semoga yang lagi sakit sehat-sehat, yang lagi galau nggak galau lagi. Terus yang lagi sendirian, semoga gue dan Jose bisa nemenin lo ya. Nah, bicara tentang menemenin dan ditemenin nih. Oke. Kita bakal bicara tentang pertemanan. Kalau di lu, Fit, menurut lu kalau misalnya lu gimana sih cara lu beradaptasi ke lingkungan baru? Kan kita nih anak rantau. Iya. Apalagi pertama kali kita pindah ke perantauan, gimana sih cara lu beradaptasi? Oke, yang pasti kalau gue sih dulu saat gue baru pertama kali ke kota ini, kayak tempat rantau kita sekarang, gue pastinya butuh banget sama yang namanya temen. Kayak gue nggak bisa banget sendirian. Pasti kalau misalkan mau keluar, mau cari makan, terus kayak pasti kan kalau di awal-awal ngerantau tuh kita lagi kangen-kangennya sama keluarga, karena baru awal-awal jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari suasana rumah, di kosan sendirian, kayak kita pasti butuh banget sama yang namanya teman. Ya. Nah, kalau gue tuh dulu kebetulan banget teman-teman SMA gue tuh banyak yang di sini. Jadi kayak ya udah gue ketemunya sama mereka lagi, tapi mereka itu beda fakultas sama gue. Ada yang di FISIP, ada yang di FEB, sedangkan gue Vkom gitu. Jadi kayak tetap menurut gue kita butuh teman yang lain, gak bisa kita ngandelin mereka doang gitu kan. Kalau lo gimana? Sama sih, kayak lo juga bakal kayak gue pertama-tama tuh bakal sama teman satu SMA gitu, satu daerah. Terus tapi beda fakultas, beda jurusan. Jadi kita harus cari yang lain, apalagi yang sejurusan yang satu arah sama kita lah ya. Iya bener banget. Kalau gue dulu tuh di awal-awal pasti dapetin temen tuh dari teman fakultas dulu, karena di awal-awal tuh ada ospek kan. Iya, kayak ospek gitu. Iya, terus mengecil lagi jadi teman jurusan, dan mengecilnya lagi jadi teman kelas, karena teman kelas tuh teman yang sering banget kita temuin, dan bahkan emang pasti ditemuin setiap kita kuliah kan gitu. Jadi mulai punya teman yang benar-benar deket tuh dari teman kelas itu. Kalau lo gimana? Iya sih, kayak kebanyakan orang juga kayak pertama kali kita mendapatkan teman itu dari suatu circle, maksudnya circle kayak kelas kita, kayak jurusan kita bakal nemu dari situ. Terus nggak mungkin kan kita cari circle di luar dari situ, sedangkan kita nggak searah dengan mereka gitu ya. Iya, pastinya benar. dari situ sih, dari ospek, dimulai dari situ sih. Nah iya, biasanya nanti dari pertemanan yang udah mengecil itu bakal mengecil lagi jadi sebuah circle. Seperti yang udah lu mention tadi kan. Kayak, nah menurut gue circle ini bakal terbentuk dengan sendirinya, kayak seleksi alam aja gitu loh. Karena gimana sih circle yang terbentuk, berawal dari pasti lo bakal bertemu dengan orang-orang yang satu selera, terus satu kalau ngobrol tuh nyambung gitu pasti itu ya. Jadi kayak menurut gue sih si circle ini bakal terbentuk dengan sendirinya gitu loh. Kalau menurut lo gimana? Ya menurut gue kayak seperti lu juga, pasti yang kita cari satu circle yang nyambung ya, yang satu selera juga. Nggak mungkin kita cari yang, maksudnya kita cari memang yang orang yang perfect, tapi nggak mungkin yang beda selera gitu. Iya, Mau benar. gimana pun tuh nggak bakal nyambung dan nggak Iya. akan nyambung sama satu kita, satu hati gitu istilahnya. Nah, misalnya kalau misalnya circle itu menurut lo penting, menurut gue juga penting sih menurut gue. Jadi sepenting apa sih circle itu menurut lo? Kalau menurut gue penting banget, karena apalagi kita sebagai anak rantau di tempat rantau ini, kayak jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara yang sedarah juga. Jadi kayak temen tuh satu tempat untuk ya yang bisa nemenin lo di sini gitu. Terus kayak kita kan pasti punya rasa capek, punya rasa bosen, punya keluh-keluh kesah yang lain, dan pasti kita ngerasa kita perlu banget orang lain buat dengerin lo gitu loh. Jadi kalau menurut gue kenapa penting banget, karena gue butuh orang untuk dengerin keluh kesah gue, jadi tempat cerita gue, kayak apapun yang lagi gue rasain bisa gue curahin semuanya ke dia, kayak gitu-gitu. Even dia nggak ngasih solusi gitu ya. Iya, bener. Maksudnya kayak
untuk mendengarkan aja kayak kita udah bahagia gitu ya, Iya kayak senang bener. ya? Jadi kayak walaupun orang yang jadi tempat cerita lo, orang yang Mhm, dengerin lo itu nggak bisa ngasih ngasih solusi apa-apa buat lo, tetep kayak gue ngerasa lega aja karena apa yang gue rasain, yang unek-unek yang lagi gue rasain tuh kayak keluar gitu aja ah, gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurut lo gimana? ya sama sih, kayak gue jadiin teman circle itu sebagai keluarga gue, tempat gue orang terdekat di gue, di mana gue bisa cerita, gue bisa misu itu kayak ngomong kasar gitu ya, Iya kayak bener orang bener. maksudnya kayak nggak ada batas untuk berbicara kepada Iya mereka, untuk bener. ngapain apapun sama mereka. Bahkan, teman podcast mungkin bisa ngerasain juga kadang orang tua bahkan nggak ada beberapa hal yang orang tua nggak tahu tapi teman deket lo pasti Iya, tahu, ya pasti nggak sih sih? kayak gua, kayak lu Iya, juga pasti ngerasain nggak? bener kayak ada beberapa hal yang semuanya gue ceritain sama teman gue tapi nggak gue ceritain ke orang tua gue atau kakak gue, ya Iya, kan? takut mereka juga kepikiran ya, Iya bener udah banget. jauh malah kepikiran, nggak Iya tahu bener gimana banget. gitu ya. Kalau teman kan kayak ya udah kita bisa saling curhat-curhat, bisa ngeluh bareng-bareng. Kalau sama orang tua jatuhnya jadi mereka yang kepikiran sama keluhan-keluhan kita gitu kan. Nah, bicara tentang circle pertemanan nih, kan ada yang sehat, ada yang toksik tuh, Oh toksik iya ya. bener banget sih. Kalau menurut lu, kalau yang sehat itu gimana? Menurut gue circle pertemanan yang sehat adalah yang suportif, itu pertama. Mmm, Suportif tuh penting banget. Jadi kayak mereka mau ngedukung gue apapun yang gue lakukan selagi itu positif. Terus, mereka bisa mengapresiasi apa yang udah gue capai, iya iya. bukan menjadikan apa yang udah gue capai adalah bahan untuk mereka berkompetisi gitu loh. Iya, bukan kayak iri gitu ya, Iya bener. istilahnya kita apresiasi, kita Iya puji bener gitu ya, bener, karena orang tuh butuh banget apresiasi loh sebenarnya. sekecil Kayak apapun yang sekecil gue lakuin apapun bener, pencapaian apapun yang gue lakukan, mereka bisa apresiasi. Itu menurut gue adalah teman yang bener-bener bisa didefinisikan sebagai teman yang suportif. Terus, circle pertemanan yang sehat juga menurut gue adalah yang tidak banyak menuntut apa-apa dari gue gitu loh. Kayak, ya udah mereka menerima gue sebagai gue apa adanya dan, mereka bisa menyesuaikan gue dan memahami gue gitu. Jadi kayak sekecil sekecil apapun yang temen lo lakuin, teman circle lo yang lo lakuin, lo mesti apresiasi, lo puji, jangan Bener, sampai lo kritik, karena iya. itu yang membangkitkan, semangat, Iya di bener dalam banget, circle itu ya, heeh. bener. Terus tadi ada satu lagi circle Toxic, yang toksik kan. heeh, Nah, ini nih yang toksik nih mungkin gue belum pernah merasakan circle pertemanan yang seperti ini, tapi, eee, gue sering denger cerita dari teman-teman gue kayak mereka bilang adanya jiwa kompetitif dalam sebuah iya sih, circle. iya Nah, iya, ini menurut gue nggak enak banget sih karena jadinya apa yang udah lo capai itu mereka ngerasa, "Gue harus lebih dari dia, gue nggak mau kalah dari dia," gitu. iya Bukannya iya, justru saling mengapresiasi, saling dukung, tapi malah jadi bahan untuk berkompetisi. Ini kayak menurut gue nggak enak sih. kayak misalnya yang gue lihat nih di circle gue atau circle teman gue nih, gue Mhm pernah lihat kalau misalnya kan satu jurusan tuh biasanya kan, jadi kayak ada suatu pencapaian dari mereka mhm berdua sama, tapi temannya ini pencapaiannya lebih tinggi daripada teman yang satunya mhm. dalam satu circle. Jadi biasanya toksik itu muncul ketika ada yang cemburu gitu loh, Iya, kayak bener dia, bener bener. yang nggak bisa muji gitu, nggak bisa apresiasi, Bener, jadi kayak ada pikiran, dia nggak bisa lebih dari gue, iya kita bener sama, itu nggak boleh ada sih di bener, circle ya. betul. Malah kan seharusnya enak ya kalau semua itu saling dukung, saling support satu sama lain, bukan malah jadi kompetisi Nah, gitu. bicara dari yang semua dari tadi yang adaptasi, mencari pertemanan, sampai circle yang Mhm toksik, mhm. menurut lo, yang lo ketahui, gimana sih menjaga pertemanan di dalam circle itu? Menurut gue gimana caranya biar pertemanan itu terus terjaga Satu ya. atau 2 hal gitu? Iya, kayak yang pasti lo harus ngerti sih satu sama lain kayak kan kalian udah temenan, kayak, teman podcast pasti punya juga nih teman-teman deket yang udah mungkin cukup lama berteman, pasti lo udah paham dong gimana sifat temen lo udah paham gimana cara dia komunikasi sama lo, kayak ya kita di sini tugasnya sebagai teman adalah menyesuaikan. Mhm, Jadi emang gak ada orang yang sempurna, gak ada orang yang nggak ada orang yang, pasti kayak nggak punya kekurangan. Semua orang pasti punya kekurangan dan disitulah kita sebagai teman untuk mengerti kekurangan dia dan mmm, menyesuaikan gitu loh. Menurut gue itu udah ngaruh banget sih karena banyak orang yang justru, nggak mau temenan lagi sama temennya karena ya kekurangan-kekurangan itu nggak bisa dia terima iya kayak gitu iya, loh. mhm. Jadi ya udah pertemanannya cukup sampai di situ gitu. Kalau gue satu hal yang paling paling harus diperhatikan tuh ya yang tadi ya, nggak boleh iri, Iya kalau jadi kita harus jadi teman yang sportif.
ketika teman kita mendapatkan sesuatu kita harus apresiasi, jangan malah kita kritik atau Iya bener banget. nggak atau kita cuekin gitu. Mhm. Jadi itu kayak menjaga kembali semangatnya itu, api semangatnya itu muncul kembali. Iya bener banget. Eh, gue juga berharap sih semoga teman podcast kayak kalau lo punya circle pertemanan yang sehat, yang suportif, dan gue Ya, yakin sih setiap dari kita pasti punya cara sendiri untuk menghadapi teman kita sendiri. Kayak kita ah, kita udah tahu dia gimana sifatnya kan, dan menurut gue nggak bisa generalisasi untuk solusi atau penyelesaiannya karena karena tiap orang tiap berbeda. orang beda-beda Mhm, dan pasti treatment ke dia juga ya itu lo yang tahu gimana cara penyelesaiannya kayak iya gitu sih. sih menurut gue. Iya sih, benar banget. Setuju setuju. Oke, mungkin untuk hari ini segini dulu kali ya, Jos. Iya, Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin di next podcast. berikutnya Iya, semoga teman podcast apa ya, sedikit atau banyak terbantu oleh oleh cerita hari ini. cerita hari ini. Iya, mungkin banyak salah juga, kita mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. eh Mungkin sekian dari kita. Kita dari .podcastcampus.id www.podcastcampus.id, Yang Yang and and His His Podcast. Podcast. Bye-bye.